jangka sorong manual. Di sini adalah jangka sorong manual. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong manual. Yang pertama itu adalah bagian dalam. Bagian dalamnya ini yang berfungsi untuk mengukur luar atau sisi bagian luar sebuah benda mulai dari tebal, lebar, dan sebuah benda kerja. Yang kedua adalah rahang luar. Rahang luar adalah yang ini. Rahang luar ini berfungsi untuk mengukur diameter atau sisi bagian dalam sebuah benda. Misalnya itu diameter hasil pengukuran. Dan selanjutnya itu adalah depth probe atau pengukuran kedalaman yang berfungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda yang akan diukur. Selanjutnya adalah skala utama. Skala utama ini dalam bentuk sentimeter, yang dimana berfungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk sentimeter. Selanjutnya itu adalah skala utama juga dalam inci, yang dimana skala utama dalam inci ini itu untuk menghitung ukuran utama dalam bentuk inci. Selanjutnya adalah skala nonius. Itu ada dalam bentuk milimeter dan dalam bentuk inci, yang dimana itu berfungsi untuk mengukur skala pengukuran fraksi, yang dimana tadi ada berbentuk dalam milimeter dan inci. Selanjutnya adalah pengunci. Pengunci ini adalah bagian yang bergerak saat berlangsungnya proses pengukuran. Misalnya itu rahang depan dan depth probe. Saya memiliki alat ukurnya yaitu blok gauge yang berukuran 4 cm. Tahap selanjutnya adalah pengukuran menggunakan blok gauge. Yang pertama, blok gauge itu dimasukkan ke dalam bagian dalamnya, lalu ditekan dan dikunci pakai pengunci. Dikarenakan ukuran dari blok gauge adalah 4 mm, sesuai dengan perhitungan, hasil darinya itu adalah sesuai 4 mm. Yang kedua, saya akan menghitung dari RFID card. Yang pertama, RFID card diposisikan sesuai dengan bagian dalam jangka sorong manual. Ini nggak kunci. Tinggal. Bisa dilihat dari hasilnya, ini adalah 3,62 mm. Dan di sini saya akan melakukan pengukuran dengan menggunakan gauge block. Saya menggunakan gauge block yang nomor 5. Di sini saya akan mengukur ketebalannya. Dan pada ketebalan ini saya mendapatkan angka yaitu 04,98 mm. Dan di sini saya akan menjelaskan cara mengkalibrasi mikrometer, yaitu dengan cara membuat angka pada tempat milimeter ini sendiri menjadi 0. Dengan cara memutarnya hingga angka menjadi 0 semua. Jika sudah menjadi ini, maka mikrometer bisa digunakan. Dan di sini ada merupakan spindle. Ini berfungsi untuk sebuah logam yang dapat digerakkan maju mundur, menjauh atau mendekat poros tetap. Dan selanjutnya ini adalah pengunci atau lock nut. Ini bisa berfungsi sebagai penahan poros gerak agar tidak bergerak saat proses pergerakan suatu benda. Selanjutnya ini adalah sleeve. Sleeve ini berfungsi merupakan batang logam yang tempat terletaknya skala utama. Dalam satuannya itu adalah milimeter. Dan ini merupakan timbal, ya, merupakan batang logam yang dapat diputar berukuran lebih besar dari sleeve dan merupakan tempat terletaknya skala nonius dan skala putar. Dalam satuannya itu adalah milimeter. Dan yang ini terakhir ini merupakan ratchet, itu berfungsi sebagai untuk mengencangkan poros gerak jika sudah menyentuh benda dengan cara diputar searah jarum jam sampai terdengar suatu bunyi ketukan logam atau tik untuk memastikan ujung poros gerak telah menempel.
sempurna dengan benda, maka kereta dapat diputar sebanyak 2 sampai 3 kali putaran.